Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ini kisru antara Desmond Sianipar dan Roy Suryo semakin parah saja sahabat ya. Ada satu video di mana Desmond Sianipar di akunnya itu speak up terkait soal tulisan Roy Suryo. Di seluruh tulisan Roy Suryo yang jumlahnya itu kurang lebih 46 halaman itu dibongkar oleh Desmond Sianipar, dan sepertinya kalau saya menganalisa apa yang disampaikan oleh Desmond itu hanya seperti cerpen. Jadi memang luar biasa kita ini semua dikibuli oleh Roy Suryo ya, yang seolah-olah dia menempatkan dirinya sebagai peneliti sahabat. Setelah Desmond Sianipar membongkar ini, mudah-mudahan banyak orang yang sadar dan bisa mengambil asumsi bahwa Roy Suryo ini adalah pembohong besar. Bahkan Desmond Sianipar mencap kalau Roy Suryo itu bukan peneliti, tapi politisi yang berkedok peneliti. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita cek videonya secara bersama-sama. Ya, meskipun Pak Roy Suryo itu sering ya menamai orang sesukanya ya, tapi kita harus tetap sopan. Kalau kita peneliti, kita harus tetap sopan lah. Biarkanlah dia ya, politisi yang mengaku peneliti ini nanti kita telanjangi di sebuah tempat formal yang namanya pengadilan ya. Oleh karena itu saya akan buktikan ya 11 triliun persen asli dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan berhadapan gitu ya dengan 49 halaman tulisan Anda. Selanjutnya kita akan bedah ya. Kita akan bedah tulisan dari Pak Roy Suryo ini ya. Di daftar isi ya bab 1 ya, tulisannya adalah kita akan jejak sedikit bagaimana sih, kenapa mereka Pak Roy Suryo ini sangat diyakini oleh para cheerleader mereka, bahkan pengacaranya, bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti hebat. Meskipun apa nggak mereka punya Google Search gitu kan, cari Google Scholar-nya Pak Roy Suryo ini ada nggak, buku apa yang pernah disitasi, paper atau jurnal apa yang pernah direferensi. Kan tidak ada, tetapi langsung percaya. Nggak, di situ sebenarnya kalian sudah bias gitu ya, sudah bias. Padahal kalian tahu Pak Roy Suryo ini tidak punya jejak tulisan apapun yang disitasi, yang berkaitan dengan ini, yang direferensi oleh orang lain, dan itu pasti ditelanjangi gitu, ditelanjangi nanti di pengadilan ya. Oleh karena itu ya kita buka sedikit ya, kita bedah ya 49 halaman itu ya, tulisannya Pak Roy Suryo ini dia di daftar isi. Kita lihat bab 1 dimulai ya, kita lihat di mana ilmiahnya gitu ya, yang diagung-agungkan oleh mereka. Bingung saya. Aduh. Bab 1 dimulai dari seminar balik ke novel dan film. Nah, halaman 1 sampai halaman 5 ya. Bab 1-nya ya, karena Pak Roy Suryo ini menulis sampai bab 6, 49 halaman ya. Bayangkan. Berarti kalau 49 dibagi 6 bab ya. 6 bab berarti sekitar 8 ya, 8 halaman per bab. Bayangkan ya. Dan itulah keilmiahan yang kalian puja-puji ya. Keilmiahan yang kalian puja-puji, 49 halaman dibagi dalam 6 bab, maka satu bab hanya rata-rata 8 halaman. Bab 1 tadi sudah saya katakan dimulai dari seminar balik ke novel. Dimulai dari seminar balik ke novel dan film, halaman 1 bab 1 ya. Di manalah ilmiahnya itu, Pak? Seminar ya, subbabnya seminar memimpin dengan hati. Ini banyak di online ya cerita ini. Jadi berita-berita clipping koran di rewrite ya, di reiterasi. Terus novel Cintaku di Kampus Biru, halaman 2. Ya, subbab 2 ya, subbab di kedua dalam bab 1. Yang ketiga, film Cintaku di Kampus Biru, halaman 3. Terus ironi kampus biru menolak ayah. Itulah bab 1. Kalian bisa tunjukkan para pengacara yang meyakini dia ini peneliti hebat ya. Itulah sampai halaman kelima lah itu, satu bab ya, 5 halaman. Gimana lah ilmiahnya? Terus yang kedua, hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia.
Nah, ini saya kira sudah masuk ke bidang hak asasi manusia. Nggak tahu dia pakar di bidang hak asasi manusia atau apa. Ya karena perang Iran aja dikomentari di TV, jadi komentator, ya kan? Semua dia tahu, ya. Perang Iran Israel, Amerika pun dia jadi narasumber, ya kan? Jadi semua tahu tentang hak asasi manusia pun bab 2 pun dia tahu. Halaman ke-6. Subbabnya kebanggaan terhadap ijazah pemimpin negara. Halaman ke-7. Di manalah ilmiahnya itu. Subbab kedua, dari trias politika ke tetras politika. Berikutnya, hukum internasional dan freedom of press. Oh, jadi pakar freedom of press dia, ya kan? Terus berikutnya, ntar agak geser dia ya. Lanjutnya kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Ilmiah apa itu? Ya, terkait dengan digital image processing atau telematika atau digital forensik. Yang berikutnya, subbab berikutnya pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nggak ada kaitannya dengan telematika. Ya. Berikutnya ada lagi membangun misteri yang menjadi hak publik, halaman 12. Itulah bab 2. Ya, halaman 6 sampai 12 berarti 7 halaman. Ya, inilah intisari dari bab 2 ya, tentang kebebasan hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Coba bayangkan, inikah pakar telematika yang akan kalian andalkan untuk mencari kebenaran versi kalian. Terus bab 3 dimulai dari halaman 13. Kasus hukum sebelumnya soal ijazah palsu. Subbab 1, subbab pertama, kasus yang dialami Bambang Trimulyono, halaman 13. Ya, nanti akan saya tulis juga buku untuk membantah tulisannya Bambang Trimulyono. Ya, dari mana dia sumber ceritanya? Ya, tidak terverifikasi sama sekali. Saya akan telanjang gitu. Tapi tunggu aja ya, 2 buku pertama yang saya yang akan saya selesaikan berikutnya. Berikutnya, subbab berikutnya kasus Bambang Trimulyono bersama Sugitnur Raharja. Ya, ini ya. Jadi akan saya bantah itu tulisannya Bambang Trimulyono ya, yang tidak ada berbasis saintifik sama sekali, ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan pencocokan wajah, cuma modal pakai penggaris, ya. Sudah dicocokkan ke gambar-gambar yang didapatkan dari mana. Ya. Terus itulah bab 3. Jadi bab 3 itu halaman 13 sampai 15. Berarti 4 halaman saja untuk bab 3. Terus bab 4, antara pelaporan TPUA versus Jokowi beserta para termulnya. Kan nggak cocok ya. Dalam sebuah tulisan yang harusnya ilmiah tetapi melabel orang, bukan hanya ini bukan dalam hal percakapan saja, ya ucapan, tetapi tulisan juga dikatakan termul, ya, itu tidak pantas. Ya, makanya dia lebih cocok politisi bukan peneliti. Itu di halaman 16 bab 4, ya. Subbab pertama laporan TPUA ke Bareskrim. Subbab kedua laporan Jokowi dan termul-termulnya di Polda Metro Jaya. Halaman 16 sampai halaman 19, berarti hanya 4 halaman untuk bab 4 ini. Ya, hanya 4 halaman. Penggunaan diksi termul saja sudah menunjukkan bahwa dia itu bias sebagai peneliti. Harusnya itu kan dibuang diksi-diksi semacam itu. Karena kita harus menempatkan ya kebenaran ilmiah tanpa preferensi. Kalau begini kan sudah preferensi namanya, menggunakan istilah termul. Ya. Bahwa ada kebencian di situ, aroma kebencian. Ya, bukan hanya ini tulisan yang dipublikasi, yang dikatakan ini ilmiah. Sangat disayangkan ya. Bab 5, berbagai analisis telematika terhadap ijazah. Itu dimulai dari halaman 20. Ya ini ya, halaman 20. Subbab pertama, penampakan fotokopi ijazah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Sudah banyak ini cerita di berita online ya. Terus unggahan ijazah Jokowi berwarna di X halaman 21 ya. Terus error level
analisis. Itu halaman 22. Ya, penjelasan tentang error level analisis, metodenya nggak ada ya. Error level analisis itu metodologinya apa saja, persamaan yang digunakan apa saja, variabel yang terlibat apa saja, apakah dampak dari resolusi terutama terhadap ELA itu juga tidak dibahas ya. Itu halaman 22, hanya satu halaman saja dan itu dalam bentuk kalimat ya. Tidak ada uji apapun, tidak ada penjelasan tentang software yang digunakan, itu tidak ada. Harusnya kan peneliti jujur, software apa yang digunakan, gitu ya. Kalaupun ditulis sendiri, apa, bagaimana, programming language apa yang dia gunakan? Apakah Visual Basic, apakah Java, apakah C#, apakah Python, C++ dan lainnya, kan begitu ya? Ya memang dia bukan tidak memiliki latar Jadi belakang poin studi. pentingnya dari pernyataan Rismon Sianipar, dia mau menegaskan bahwa Roy Suryo itu bukan peneliti. Roy Suryo itu bukan ahli digital forensik, tapi dia adalah ahli ngibul, dia adalah politisi, sahabat. Dan Rismon berjanji akan menelanjangi nanti di persidangan. Jadi tunggu-tunggu saja Pak Roy Suryo, bagaimana Anda dipermalukan nanti. Dan pada titik itu para pendukungnya, para tim horenya akan mengalami jantungan. Apalagi yang sudah membeli ini buku, kasihan sekali dibodohi oleh Roy Suryo. Oke, saya kira demikian sahabat ya. Silakan sahabat-sahabat untuk menonton video utuhnya di channelnya Bang Rismon Sianipar, karena ini bagus saya kira sebagai bentuk edukasi bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.